Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita boleh ada lagi di tempat ini untuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakan kami untuk membawa korban pujian bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah segalanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara Mari dari awalkan pujian ini bersama-sama katakan kepada Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu, tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan dan pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikan-Mu, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu.
sialannya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Katakan sama-sama, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku yaralawa sikana yaralamo. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hosana bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku yaralawan sikana yaralamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa korban pujian kami hanya bagimu Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu.
bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami masih ada dan kami masih bisa menikmati hari-hari hidup kami. Kami sudah boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada semua yang hadir, bahkan setiap yang mendengarkannya. Dan setiap kami boleh menikmati berkat datang daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, di mana kami akan melihat dan menikmati kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan, kebebasan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seluruh waktu ini kami dedikasikan ke dalam tangan Tuhan. Orang yang berbicara bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, warga kerajaan Allah yang senantiasa ada di dalam hati dan rencana Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalani hari-hari hidup kita seringkali menjumpai dengan hal-hal yang sebenarnya kita harapkan terjadi dan terkadang tidak kita nikmati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, ada satu pertanyaan yang klasik. Masihkah Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya? Masihkah Tuhan mau menolong kehidupan saudara dan saya? Masihkah Tuhan mau menyatakan mujizatnya dan anugerahnya dalam hidup kita? Tema saya hari ini dalam perenungan firman Tuhan adalah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang harusnya mengusik dalam hidup, hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya sungguh kepada Allah. Bahwa di dalam perjalanan dan pengiringan kita akan Tuhan, bahwasanya Allah itu senantiasa bekerja dan tidak ada yang tidak bisa dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan. Manakala kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, manakala kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang sepertinya sulit untuk kita menjalaninya, tetapi pastikan, dan saya hanya mau pastikan, bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah untuk Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk,
karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Adakah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya? Kelihatannya situasi yang dialami oleh Marta dan Maria, semuanya sirna, harapan mereka lenyap. Sepertinya terlambat, kelihatannya terlambat saudara. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya, dengan setiap kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, ada doa-doa yang kita naikkan. Ada harapan-harapan yang kita rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Ada waktu-waktu di mana kita berseru kepada Tuhan dan kita merindukan waktu itu Tuhan bekerja dan mau menyatakan pertolongan ataupun mujizatnya dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang mengalami situasi seperti Marta dan Maria. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita berseru kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab doa saudara dan saya. Namun dalam kenyataannya, lewat pembacaan kita hari ini saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, lewat percakapan antara Yesus dengan para muridnya ketika itu, Yesus berkata bahwa Lazarus sudah sedang tertidur, tapi dalam artian mati. Namun para murid menyangka bahwa Lazarus tertidur dalam situasi biasa seperti orang yang tertidur saudara. Tapi dengan terus terang Yesus berkata bahwa Lazarus sudah mati. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kelihatannya terlambat. Kelihatannya semua sudah selesai. Tidak akan bisa lagi mereka melihat sesuatu yang baik lewat peristiwa itu. Namun dalam proses atau dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar beberapa hal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yang harus kita tahu bersama hari ini adalah bahwa terlambat menurut manusia tetapi tidak bagi Allah. Terlambat bagi manusia tapi tidak bagi Allah. Mari kita lihat apa yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, proses perjalanan iman kita, percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan merupakan satu situasi yang harus kita jalani dalam perjalanan hidup ini. Ada hal-hal yang sedang kita kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan izin itu terjadi. Untuk apa? Membangkitkan iman, percaya kita kepada Tuhan, membuat kita semakin lagi berharap dan berserah kepada Tuhan. Tapi dalam proses seperti ini apa yang dialami oleh Marta dan Maria, Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak seperti yang kita pikirkan. Waktu Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya, sahabat yang dikasihinya, dalam keadaan sakit, dalam pikiran Marta dan Maria ketika mereka mengutus orang untuk menyampaikan bahwa Lazarus sedang sakit, menyampaikan itu kepada Yesus. Mereka berharap Yesus sesegera mungkin datang.
Paling tidak Yesus datang untuk melihat, untuk memberikan penghiburan, membangkitkan semangat atau gairah hidup. Tetapi dikatakan dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi untuk sampai atau untuk datang kepada Marta dan Maria, yang mana mereka sedang menunggu, merawat, memperhatikan Lazarus dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, harapan yang diharapkan oleh Marta dan Maria ketika itu sirna seketika ketika Lazarus mati. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang sebenarnya kita sedang berharap sesuatu Tuhan kerjakan, tetapi kita tidak mendapatkan, kita tidak menikmati hal tersebut. Mungkin kita dalam keadaan sakit, apakah sakit secara fisik, sakit secara ekonomi, sakit dalam pergumulan keluarga, rumah tangga kita. Itu silih berganti dalam hidup ini. Dan waktu kita datang meminta pertolongan, dukungan doa dari para hamba Tuhan, bahkan mungkin kita berdoa sendiri untuk meminta mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan sepertinya waktu itu terulur-ulur. Jangan pernah lupa saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwasanya tidak terlambat itu tidak berarti tidak Tuhan menolong atau Tuhan tidak menolong. Ada kasus yang harusnya saudara dan saya mengerti bahwa sebenarnya lewat proses itulah iman percaya saudara dan saya dibentuk supaya apa? Iman kita ini semakin naik level. Artinya kita tidak menjadi orang percaya yang gampangan, yang pada akhirnya seringkali kita bisa mengalami kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mengapa demikian? Yesus berkata agar kamu dapat belajar percaya. Mungkinkah ketika itu mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mungkin ketika itu mereka menganggap Yesus hanya sebatas sebagai seorang guru atau seorang nabi? Inilah yang merupakan pertanyaan bagi saudara dan saya hari ini. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan, masihkah kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya? Terlambat tidak berarti bahwa Tuhan tidak menolong hidup saudara dan saya. Tetapi situasi itu digunakan supaya apa? Saudara dan saya belajar lebih lagi mendekatkan diri, berharap dan mempercayai Dia dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua yang saya mau bagikan hari ini bahwa ketika saudara dan saya ada di dalam sebuah proses perjalanan hidup ini, itu merupakan sebuah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika Marta dan Maria mengalami kondisi itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mereka tidak beralih, mereka tidak mencari pertolongan kepada siapapun juga. Sampai pada akhirnya Lazarus meninggal, mereka tidak mencari pertolongan di luar daripada Tuhan. Karena mereka tahu waktu mereka sudah meminta pertolongan, waktu mereka sudah memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus orang yang dikasihinya adalah sakit. Mereka percaya bahwa Yesus akan datang, tetapi kenyataannya Yesus berlambat-lambat untuk datang. Inilah ujian kesetiaan dalam hidup kita. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang sedang mengalami ujian kesetiaan itu? Apakah suami terhadap istri? Istri terhadap suami, sehingga tidak ada pelakor, sehingga tidak ada perselingkuhan. Kesetiaan kita dalam hal beribadah, dalam hal melayani. Ketika seorang muda-mudi sedang menjalin hubungan, sedang PDKT atau sedang berpacaran, apakah sang pemuda tidak melirik kepada yang lain dan sebaliknya? Ini merupakan satu ujian dalam kita menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ketika itu Lazarus sudah mati, betul-betul Lazarus sudah mati. Tetapi perhatikan baik, kalau saudara suka baca pasal 11 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44,
saudara akan mendapati bahwa ketika mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus dalam kondisi sakit, sampai Lazarus mati, bahkan sampai Lazarus telah dikuburkan, mereka tidak bergeser selangkah pun untuk keluar atau mencari pertolongan atau mencari penghiburan di luar daripada Tuhan. Rupanya ujian kesetiaan akan membawa seseorang atau saudara dan saya mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Sebab kita tahu bersama bahwa di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus yang kita sembah itu, tidak ada yang tidak bisa Tuhan tidak kerjakan. Dia sanggup untuk melakukan itu. Waktu kita tetap belajar untuk setia. Setialah dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mari kita belajar untuk setia melakukan hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sedikit saya mau saksikan bahwa orang yang setia itu seringkali dipercayakan sesuatu yang tidak bisa dipercayakan kepada orang lain. Ada hal yang luar biasa yang kami nikmati hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada kepercayaan di mana kami harus mengelola suatu usaha tanpa harus mengeluarkan biaya. Bayangkan. Ini sebuah kepercayaan. Upah daripada kesetiaan itu, maka Allah akan mempercayakan hal-hal yang lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya sedang masuk dalam proses yang Allah izinkan untuk melihat kesetiaan saudara dan saya, mari kita tetap bertahan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Sekalipun kenyataannya Lazarus sudah mati, tapi mereka tetap setia untuk menanti kedatangan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bahwa sesuatu yang kelihatannya terlambat itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Mungkin saudara bilang, mana mungkin, semuanya telah berlalu, terlambat sudah, tidak mungkin lagi ada solusi, tidak mungkin lagi ada mujizat, tidak mungkin lagi ada pertolongan, tidak mungkin lagi saya bisa disembuhkan oleh Tuhan, tidak mungkin lagi hutang piutang saya bisa terselesaikan, tidak mungkin lagi studi saya bisa dilanjutkan, tidak mungkin lagi saya bisa mendapatkan pekerjaan, tidak mungkin lagi saya bisa mendapatkan jodoh yang saya sedang nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu kita percaya bahwa sebenarnya pertolongan dan anugerah Allah itu tidak akan pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita tetap belajar untuk percaya, kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, maka kemuliaan Allah itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus bilang begini kepada Marta dan Maria, bukankah telah kukatakan kalau engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah? Berapa banyak daripada kita yang hari-hari ini sedang menantikan kemurahan Tuhan, sedang menantikan anugerah yang Allah akan kerjakan dalam hidup ini. Pastikan bahwa sebenarnya saudara dan sayalah yang akan menikmati kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri ketika kita tetap bertahan, mempertahankan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan sekalipun kondisinya berkata tidak. Tetapi waktu kita tetap berharap dan menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan, maka Dia akan membalikkan kondisi yang sesungguhnya, membuat saudara dan saya terperangah ketika melihat keadaan yang Tuhan kerjakan. Sampai dari mulut bibir saudara dan saya bisa berkata, wow, ini hal yang luar biasa, dan ini tidak ada yang bisa dikerjakan oleh manusia. Mengapa demikian saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan? Pertanyaannya,
Mengapa Yesus sengaja datang terlambat? Mengapa Yesus tidak langsung datang ketika itu? Yang mau saya katakan bahwa yang ada di dalam hati dan pikiran Yesus ketika itu adalah dia melihat hal yang tidak dilihat oleh manusia. Seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dan itulah iman Kristen yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan. Kelihatannya terlambat. Tapi sebenarnya itulah cara Tuhan membentuk iman kita. Membentuk pengharapan kita. Membentuk percaya kita kepadanya. Bahwasanya dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun menurut orang lain sudah terlambat. Sekalipun menurut orang lain. Karena ketika Yesus datang, orang-orang yang ada di sekitar Marta dan Maria ketika itu, mereka bilang, wah ini percuma, ngapain datang? Bisa saja Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, ketika orang-orang yang kita harapkan mereka segera datang untuk menolong, dan mereka tidak bisa menolong kita, sekalipun mereka datang tapi itu terlambat, kita bisa kecewa dengan mereka. Tetapi ketika Marta dan Maria berkata, Tuhan seandainya Engkau hadir, seandainya Engkau ada waktu itu, maka saudara kami tidak akan pernah meninggal. Tapi Yesus berkata hanya dengan sepatah kata, lewat kondisi itu mereka belajar untuk percaya. Lewat setiap situasi yang saudara dan saya hadapi, firman Tuhan menjawab, supaya kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kesimpulannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, yang pertama saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita lihat apa yang ada di dalam ayat yang ke-14, dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, semua sudah sirna saudara, sudah hilang pengharapan. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa tidak ada yang mustahil. Tapi dalam ayat yang ke-40 bahwa Lazarus sudah 4 hari dalam kubur saudara. Tapi hanya dengan sepatah kata Yesus berkata, Lazarus keluar. Dan hal itu terjadi saudara. Orang-orang yang beranggapan Yesus datang terlambat, ketika itu Marta dan Maria berkata, Lazarus sudah membusuk, sudah 4 hari di dalam kubur. Ngapain sudah engkau datang? Untuk apa lagi datang ke kubur daripada Lazarus ketika itu? Tetapi perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Allah yang kita sembah, di dalam Kristus Yesus, adalah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Dan itulah yang dikatakan dengan supranatural. Dan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, hanya bisa dikerjakan oleh Allah, dan mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, ketika Lazarus bangkit, ketika Lazarus keluar dari kubur, hal itu menghebohkan kondisi ketika itu, situasi ketika itu Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena ketidakpercayaan mereka mengubahkan kondisi itu ketika itu. Situasi itu mengubah mereka. Bahwa yang mereka sedang hadapi ketika itu, seseorang pribadi yang mereka hadapi ketika itu, adalah Allah yang berkuasa. Yang sanggup untuk menyembuhkan. Yang sanggup untuk memulihkan. Yang sanggup untuk membangkitkan. Apa yang sedang mati dalam hidup saudara hari ini? Apa yang kelihatannya sudah tidak mungkin lagi kita kerjakan, kita lewati hari ini. Yesus datang untuk memulihkan. Yesus datang untuk menyembuhkan. Yesus datang untuk membangkitkan. Kubur yang telah tertutup itu terbuka dan Lazarus pun keluar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua, sebagai kesimpulan yang harus kita kerjakan hari-hari ini adalah, mari kita belajar untuk menyingkirkan batu atau penghalang mujizat daripada
yang akan dikerjakan oleh Yesus dalam hidup saudara dan saya. Kita lihat dalam ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Mari kita belajar untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang mujizat dalam hidup ini. Yang pertama adalah ketidakpercayaan kita. Singkirkan itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi penghalang untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan, untuk kita bisa melihat dan menikmati mujizat yang Allah akan kerjakan dalam hidup kita. Karena ketidakpercayaan itulah yang akan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mata jasmani daripada Marta dan Maria ketika itu melihat bahwa saudara mereka sudah ada di dalam kubur, saudara mereka sudah berbau, sudah 4 hari. Ini membuat mereka seolah-olah tidak lagi mempercayai bahwa Yesus sanggup melakukan itu, saudara. Bukankah mata jasmani kita menjadi penghalang utama untuk kita bisa melihat mujizat Allah? Ketika kita berdoa, kita percaya, tapi waktu kita membuka mata, apa yang kita doakan belum terjadi, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, membuat kita tidak lagi bersungguh-sungguh mempercayai akan kekuatan dan kuasa daripada Allah itu sendiri. Singkirkan itu, saudara. Sebab itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Sudah 4 hari menurut waktu manusia itu sudah terlambat. Bukankah kebenaran firman Tuhan berkata 1000 hari sama dengan 1 hari di mata Tuhan? Mengapa kita suka berpikir tentang pertolongan Tuhan itu terlambat dalam hidup ini? Ini pula lah yang membuat kita terkadang tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hilang harapan Bapak Ibu Saudara. Sirna harapan. Karena memang apa yang diperhatikan, apa yang dilihat adalah kenyataan. Nah ini yang menjadi penghalang utama untuk kita bisa melihat mujizat Allah. Dan itu perlu disingkirkan. Perlu dilepaskan dari hati dan pikiran kita. Perlu ditanggalkan dari hidup saudara dan saya. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita singkirkan, yaitu dosa. Dosa menjadi penghalang utama untuk Allah berkarya secara sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dosalah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Dosalah yang membatasi doa saudara dan saya tidak didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup kita. Hidup berkenan di hadapan hadirat Allah. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, melihat hal yang tak terlihat. Dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Dengan sepatah kata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus melihat yang tidak bisa dilihat oleh Marta dan Maria. Yesus melihat dan tidak bisa dilihat. Sesuatu yang Yesus lihat
dan tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar Marta dan Maria ketika itu. Mengapa demikian? Yesus berkata, lewat peristiwa itu, lewat situasi itu, kemuliaan Allah dinyatakan dan Yesus pun dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup saudara dan saya, lewat setiap hal yang kita alami hari-hari ini, izinkan Tuhan dimuliakan. Mungkin doa yang kita naikkan, atau mungkin sesuatu yang kita harapkan belum dijawab oleh Tuhan, tidak berarti tidak, saudara. Mungkin menurut saudara dan saya itu terlambat, tetapi di hadapan hadirat Allah tidak ada yang terlambat. Dia sanggup untuk mengubahkan, dia sanggup untuk memulihkan, dia sanggup untuk menyatakan kemuliaannya, bahkan dia sanggup untuk menyatakan mujizatnya dalam hari-hari hidup saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya sedang alami hari ini? Mari buka hatimu di hadapan hadirat Allah. Siapkan hidupmu untuk dijamah oleh Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidupmu hari ini. Pastikan bahwa saudara adalah target dari mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Mereka mendapatkan bahkan menikmati mujizat Allah yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menyingkirkan setiap bentuk penghalang yang mujizat Allah akan kerjakan dalam hidupmu. Mari kita belajar untuk berjalan di dalam kekudusan. Mari kita keluar dari situasi yang terkadang membuat kita sepertinya nyaman, yaitu dosa. Yang membuat kita jauh dari hadapan hadirat Allah. Yang membuat doa-doa kita tidak terjawab oleh Tuhan. Singkirkan itu, tanggalkan itu, lepaskan itu dari hidupmu. Maka mujizat akan Tuhan kerjakan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kami. Sekalipun mungkin menurut orang lain, bahkan mungkin menurut kami sendiri terlambat, pertolongan-Mu terlambat, penantian kami terlalu lama, hal-hal yang kami rindukan terjadi sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami tetap menjadi orang-orang yang setia, menjadi kami orang-orang yang tetap belajar untuk mempercayai Engkau dalam setiap kondisi atau situasi yang ada. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap daripada mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Mereka yang sedang sakit di rumah-rumah mereka masing-masing, bahkan yang sedang berada di rumah sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur dan kuasa darah-Mu, kesembuhan itu terjadi, mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, kami tahu bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Di dalam Engkau semuanya sembuh, di dalam Engkau semuanya bisa, di dalam Engkau semuanya jadi. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap daripada mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan keluarga rumah tangga mereka, bahkan pergumulan-pergumulan rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang ada, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka yang sedang mengalami jalan-jalan yang buntu, tingkap langit berkat dibukakan, pintu-pintu yang tertutup itu terbuka di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan mujizat itu Allah kerjakan. Terpuji bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, hidupmu untuk kita masuk di dalam perjamuan yang kudus, untuk kita bisa menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terambil dari 1 Korintus
11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sambil kita mengangkat roti melebihi kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kuduskan hambamu, kuduskan setiap umatmu Tuhan, yang akan menyatu dengan tubuh dan darahmu. Bahkan piranti yang kami gunakan roti dan anggur yang ada ini, kuduskan ya Bapa. Terima kasih untuk karyamu yang sempurna. Engkau telah mati untuk tebus dosa dan kesalahan kami. Tubuhmu telah tercabik-cabik untuk membalut setiap bagian hidup kami yang terluka, yang najis oleh karena dosa dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Percayakah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, bahwa roti yang sedang berada di tangan kananmu merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan yang ada. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ketika kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Itulah sebabnya percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah ini menjadi peringatan bagi kami untuk kami bertindak hati-hati dalam menjalani hidup ini. Dan kami tahu bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil, di dalam Engkau tidak ada yang tidak bisa Engkau kerjakan. Sekalipun kami dalam pergumulan, sekalipun kami dalam kesulitan, menolong kami untuk kami tetap bertahan dan setia di hadapan hadirat-Mu, menyingkirkan segala bentuk penghalang mujizat yang Allah akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang akan terus menguatkan kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Buka tanganmu di hadapan hadirat Allah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus turun menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaanmu. Dan biarlah tanganmu adalah tangan diurapi dan diberkati oleh Allah, sehingga apapun yang kau sentuh dengan tanganmu di minggu kerja yang baru ini menjadi berkat. Di sana ada kelimpahan, di sana ada kemurahan, bahkan di sana ada mujizat yang Allah telah siapkan. Terima semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.